dong sama aku, tentu saja aku Cecilia Ivanka yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Seperti yang kalian bisa lihat ya guys, tari oriental yang ada di judul kita. Coba digarisbawahi tari oriental itu. Nah, nanti hari ini kita bakal bahas nih semuanya bersama teman-teman SMK Setia Bakti. Tetapi sebelum itu, bagaimana pendapat kalian dari episode 1 sampai episode 4? Jangan lupa di komen ya. Nah, pada hari ini aku udah ditemani nih sama 4 siswi dari SMK Setia Bakti. Oke, jadi biar teman-teman nih yang di rumah bisa kenal kalian, boleh dong perkenalin dirinya satu-satu dulu. Nama aku Vivi dari 11 AK2. Halo, aku Livia dari 11 AK2. Halo semuanya, saya Casey dari kelas 11 AK1. Halo, nama saya Helen dari kelas 11 MPLB. Oke, kalian ini udah belajar tari oriental atau menari ya, bisa dibilang ya. Itu tuh sejak kapan? Atau dari kecil? Atau mulai baru-baru ini? Bisa dong jelasin satu-satu. Vivi sendiri belajar dari tari itu dari kecil karena emang udah hobi banget nari. Oh, jadi udah memang hobi sendiri dari kecil ya? Iya. Wah, berarti otodidak masuknya nggak sih? Boleh, dari Livi? Kalau aku dari kelas 10. Berarti baru mulai baru-baru ini ya? Iya. Livi sekarang udah kelas 11, jadi hitungannya udah 1 tahun? Iya. Luar biasa ya. Untuk Casey? Kalau aku sendiri, Casey sendiri dari sejak kecil juga, karena dulu suka menari juga. Berarti ya. sama lah ya kayak Vivi. Ya, sama. Boleh. Lalu untuk Helen? Kalau Helen pribadi ya, sebenarnya belajar menari itu sudah dari TK. Karena pas TK itu kan banyak pentas seni. Jadi Helen mulai belajar menari itu dari situ. Oh gitu. Berarti masih menari-menari ya? Iya, Belum betul. mengenai tari oriental. Nah, kalau tari oriental sendiri apa kalian udah tahu? Kalau Helen pribadi ya, pas itu belum tahu apa itu tari oriental. Jadi Helen itu tahu pas sudah masuk ke Setia Bakti. Oh, udah tahu baru masuk Setia Bakti. Iya, betul. Kalau untuk Casey sendiri gimana? Kalau Casey sendiri sudah tahu karena dulu SD juga pernah ikut eskul tari oriental ini juga. Oh, jadi Casey SD di Setia Bakti juga? Iya. Wah, sebuah fact yang sangat baru diketahui ya. Iya. Untuk Livi gimana? Kalau Livia sendiri baru tahu tari oriental sekarang. Oh, baru tari oriental pas mulai masuk SMK lah ya? Iya. Oke. Buat Vivi gimana? Kalau Vivi tahu oriental tuh sebenarnya udah tahu karena di wihara Vivi juga ada mengikuti kegiatan tari oriental. Wah, jadi udah ikut dari wihara juga ya? Iya. Wah, dari wihara. Berarti termasuk aktif juga ya, Vivi ya? Nah, kalau misalnya nih, kan kalian udah tahu tari oriental. Tapi kalau kalian tahu tari oriental ada di Setia Bakti itu dari siapa? Atau memang ada info tersendiri? Kalau Helen pribadi nih ya, Helen tahu tari oriental ada di Setia Bakti itu karena waktu itu pernah ikut kayak nonton pentas seni yang dimana itu ada tari oriental dari Setia Bakti, makanya Helen tahu sejak itu. Oh, jadi Helen pernah pergi ke suatu tempat, terus abis itu Helen melihat Setia Bakti tampil tari oriental gitu ya? Iya betul, terus tariannya tuh bagus banget. Bagus. Oke, untuk Casey sendiri gimana? Kalau aku dari promosi sekolah waktu itu. Oh, Pas dari promosi kecil, sekolah. SD itu pernah ada. Wah, luar biasa banget ya Casey ya, sudah Iya. mengabdi dari Setia Bakti dari SD nih. Luar biasa. Lalu untuk Livi gimana? Kalau pribadi aku juga baru dari promosi kelas 10. Jadi waktu kelas 10 masuk ada demo eskul ya? Iya. Oh, iya juga ya. Dan untuk Vivi gimana? Kalau Vivi tahu ada Setia Bakti ada eskul tuh karena aku punya teman Cici Iya. Almi itu kasih tahu, jadi aku ikut Setia Bakti jadinya. Kan kalian udah ngikutin tari oriental. Iya, Apa bener. nih yang mulai kalian terpancing untuk ikut tari oriental? Oh, secara eskulnya ya? Iya. Kalau buat eskulnya itu karena menurutku wah kayaknya enak nih ikut eskul tari oriental nih, kayaknya seru, lagunya juga menurutku ya cocok untuk di aku. Oh, lalu untuk kalian gimana? Yang bertiga? Kalau aku Vivi tari oriental tuh menurut Vivi ada karismanya tersendiri gitu loh. Terus sisi lainnya juga ada sisi keceriaan. Jadi Vivi jadi tertarik banget. Itu kalian? Kalau Casey sendiri, Casey tertariknya ada karena budayanya serta ada makna tersendirinya
dari tari oriental itu sendiri. Wah, jadi kamu udah berarti sebelum kita mulai menari tuh dikasih tahu makna dan artinya gitu ya? Oh iya, Iya. beberapa lagu tuh kita dikasih tahu, hampir semua lagu sih, kayaknya semuanya deh. Oh, Benar. semuanya dikasih tahu maknanya. Iya. Sebenarnya menari kalau ada maknanya itu bikin kita bisa merasakannya ya. Nah iya betul, jadi kita kayak ada feeling tersendiri. Nah, iya keluar. Nah, kan kalian udah latihan tari oriental tuh kapan? Secara untuk apa nih? Untuk Secara latihannya hitungan tahun mungkin? itu? Oh kalau aku pribadi nih ya, tari oriental tuh baru banget pas kelas 10. Jadi bener-bener pas baru ikut eskul itu aku baru belajar yang namanya tarian oriental. Terus susah nggak sih sebenarnya belajar tari oriental? Sedangkan kan tari oriental gerakannya harus fleksibel, yang kayak seperti yang bisa diketahui pada Luwes umumnya gitu lah ya. ya. Iya, harus luas sekali. Gimana? Menurut Vivi pribadi sih sebenarnya nggak susah sama nggak gampang ya, karena ada tari oriental itu kan basically balet. Jadi Iya. mungkin ada dari cara jalannya itu harus jinjit, terus detailing, kalau jalan terus tegak, chin up, body language-nya juga. Jadi menurut Vivi sih itu ya. Nah iya bener tuh, itu juga menurutku agak sulit juga sih itu. Tapi kan kita harus membiasakan diri ya. Jadi makin kelamaan tuh ya udah makin terasa mudahnya. Jadi ya udah lancar-lancar aja. Makin terbiasa. Oh, makin terbiasa ya. Ya, Oke. makin terbiasa gitu. Nah, jadi kan kayak awalnya susah, mungkin karena hobi juga nggak sih? Kalau iya, kita iya, hobi iya. menari, kalau kita punya suatu hobi atau minat, pasti kita bisa kayak mempunyai pemikiran kayak aku pasti bisa gitu ya kan? Gak mungkin kan? Itu juga termasuk sih. Iya, jadi kayak ada motivasi di dalam sendiri Ya, ya. kayak Iya. punya value tersendiri, jadi harus bisa. Oke. Nah, kan kalian kemarin ada tampil buat MPLS gak nih? Iya, ada. Ada ya? Wah, sayang sekali aku nggak nonton ya. Nah, karena aku lagi sibuk PKL nih guys. Nggak apa-apa lah ya. Sayang sekali ya, Iya. sayang. Maaf ya aku tidak bisa menonton. Oke. Terus di saat kalian tampil kemarin buat MPLS ya, Iya. itu tuh susah nggak sih? Atau ada keluh kesah kalian dari waktu tampil kemarin? Susahnya mungkin dari belajar tari oriental ada menggunakan properti kan, mungkin menggunakan cara kipas, terus mengubah kayak aku soalnya di sini untuk nggak merubah habit salahnya itu mungkin susah sih. Jadi kayak misalnya suatu gerakan yang udah dilatih, ternyata itu salah. Jadi kita harus mengubahnya itu susah gitu ya. Iya kan, Ada kalau habit pas gitu. menjelang mau show kan otomatis kita harus perbaiki dari yang salah ke benar terus-terusan. Jadi pasti harus memperbaiki. Iya sih, benar sekali. Kalau sesuatu gerakan itu kalau udah terset di otak, itu tuh pasti akan terus seperti itu. Iya. Aku bisa memahami itu. Nah, kan kalian ada nih tadi kalau kekurangannya yang dari tari oriental yang kalian gak bisa kan. Nah, tapi ada nggak sih gerakan yang bikin kalian tuh candu-candu kayak sampai di rumah pun kalian masih gerakin, kayak masih denger-dengar, ada ibaratnya di otak pun ada alunan Nadanya musiknya gitu gitu. ya. Ada nggak? Ada. Ada. Dari Livia gimana? Aku tuh suka banget tuh tarian bunga tambur karena lagunya refnya enak didengar, terus gerakannya juga enak. Oh, gitu. jadi gerakannya lagunya enak ya? Iya. Iya betul. Nggak Kalau apa-apa. aku tuh suka banget sama lagu Mamancung. Lagunya agak kontemporer sih, cuma gerakannya itu satisfying banget menurut aku. Oh, jadi kayak enak buat dimasukin, Iya digerakin ya. bener, serasa ada jiwa aku di lagu itu. Oke, luar biasa ya Helen. Nah, untuk Casey gimana? Aku sama kayak Livia pada tarian bunga tambur ceria itu ketika pas lagunya diputar aku langsung tahu itu tarian bunga tambur ceria. Itu tuh udah latih berapa lama itu bunga tambur ceria? Itu sekitar 1 sampai 2 bulanan. Kalau 1 bulannya itu untuk basic koreo serta formasinya, dan 1 bulannya lagi itu untuk detailingnya. Oh, jadi dipisah ya detailing sama formasi dan itunya ya? Iya. Oh gitu. Kalau Vivi gimana nih? Tadi kan yang buat Vivi tercandu-candu bahasanya mas sekarang. Aku yang bikin tercandu-candu sih ya, waktu pertama kali itu ikut eskul tari oriental. Itu judul lagunya tuh musim semi, jadi otomatis kayak pertama kali belajar nih semangat banget. Jadi sampai sekarang tuh ingat tercandu-candu juga sih. Oh, jadi musim semi bunga apa? Bunga tambur ceria. Bunga tambur ceria. Kamu? Mamancung. Oh, bunga mancung. Beda-beda ya. Oh. Pasti memiliki artinya sendiri-sendiri, mungkin ya itu bisa kalian resapi sendiri lah ya.
Kalian kan pernah nih tampil, terus abis itu latihan bareng kan? Kayak tadi musim apa? Musim semi. Musim semi, bunga tambur ceria, kamu mangsil. bunga mangsil. Nah itu tuh buat sekali latihan itu butuh berapa lama? Sekali latihan ya? Iya. Ya bisa sekitar 1 atau 2 bulanan gitulah. Karena kan nggak selamanya tuh mudah ya. Pasti ada aja terselip beberapa kesulitan. Begitu ya. Jadinya kayak memang nggak butuh proses cepet gitu. Ya, tapi nggak harus yang lama banget juga. Oh, berarti hitungannya 1-2 bulan termasuk standar lah ya. Standar. Oke. Berarti kalian luar biasa ya bisa menghafal gerakan dalam 1-2 bulan loh ya. Oke. Sedangkan kan gerakan tari oriental kan susah, jadi kayak butuh waktu dong lebih lama dari 1-2 bulan ya. Iya benar, karena kan banyak Gerakannya yang detailnya benar-benar harus diperhatikan. Itu kalian tuh dalam 1-2 bulan latihan seminggu sekali atau gimana? Atau ada latihan tersendirinya? Seminggu sekali sih. Kalau untuk di school itu sekarang udah seminggu 3 kali. Wah, berarti sekarang udah 3 kali. Iya. Hari apa aja? Hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat. Oh, jadi kayak baru pulang sekolah langsung latihan gitu. Iya betul. Tapi pulangnya juga kita nggak malam, jadi ya bisa lah. Di untuk 3 fleksibel hari. ya, disesuaikan ya. Betul, fleksibel banget. Terus nanti kalau misalnya mau show, itu tuh kalian ada latihan tambahan nggak? Kayak misalnya kalian mau show untuk hari Minggu, lalu kalian hari Sabtunya ada latihan gladi bersih lagi gitu, ada nggak sih? Kadang ada sih untuk yang show-show yang memang besar atau itu, kita pasti ada latihan tambahan. Oh, jadi kayak tergantung sepenting apa acara tersebut, kalian baru melakukannya ya? Iya, tapi itu untuk di hari khusus aja ya. Tapi kalau hari sekolah tentu saja kita tetap bakal latihan. Oh, jadi tetap diwajibkan lah ya bahasanya sekarang. Iya, betul. Oke, bener banget sih. Tapi yang kalau latihan tuh nggak bisa dalam seminggu sekali 2 kali, itu tuh nggak puas nggak sih? Ah bener, baru sih. Iya kan? Baru dimulai lagu udah selesai, ibaratnya kayak gitu lah. Iya bener-bener. Apalagi pas tampil ngerasa, ih kok cepet banget gitu ya kan? Padahal yang nonton lihat, ih ini nggak selesai ya kan? Wah bisa jadi sih Iya, kayak yang nonton ngeliat, ih nggak selesai. Tapi kita ngerasa cepet ya kan? Iya, kan kita yang ngejalanin juga. Bener banget. Emang kalau lagi merasa nyaman di suatu penampilan, pasti ini banget ya sih kayak. Kepengen lagi juga. Nah, itu dia. Oke. Terus misalnya kan kalian udah tampil nih, udah berapa kali tampil sih? Wah sejauh ini kita sudah 6 kali tampil gak sih guys? Iya, bisa segitu ya, 6 kali. Bisa sekitar segitu. Wah, udah lumayan banyak ya 6 kali. Nah, dari 6 kali penampilan kalian ini, siapa sih sosok hebat di balik penampilan yang selama ini kalian tampil gitu? Kalau untuk latihan mengajar selama kita eskul tuh ada Lose Ignatia. Cuman ada waktu itu kita beruntung banget masih ketemu sama penasehat yang sering nasihatin kita di tari, itu almarhum Pak Eko. Pak Eko juga yang nulis melukis di tentang sejarah Konfusius gitu di kantin Setia Bakti. Oh, jadi yang di kantin Setia Bakti itu tuh beliau ya? Iya, sama timnya gitu ya mungkin. Wah, luar biasa sekali. Selama ini aku pikir itu tuh Pakai pelukis profesional. iya. Iya. Ternyata ada sosok hebat dia ya. Hebat Iya. banget. Selain Lau Setia dan Pak Eko, mungkin ada yang lainnya? Pastinya ada dong, kayak orang tua, terus senior, cici-cici senior dan alumni lainnya itu kadang suka datang kayak memberi kita semangat. Oh, jadi kayak udah termotivasi dan dapat dorongan dari gitu ya. Iya betul. Iya. Nah, untuk kalian sendiri dapat dukungan gak sih dari orang tua? Pastinya dapat sih dukungan support gitu untuk kita makin semangat juga. Seru ya kalau misalnya hobi kita didukung sama orang tua ya. Wah, iya bener banget sih. Seru banget. Jadi kayak berasa latihan sampai lama pun kita nggak kerasa nih kayak Iya, betul. nggak khawatir sama rumah ya kan? Iya, Iya. Benar-benar. Kalau orang tua udah paham pasti kita bakal ditoleransi juga kan. Nah, selama kalian latihan, pernah nggak sih ada pengalaman terseru kalian latihan bareng sama Lau Setia? Coba dong share ke teman-teman biar di rumah teman-teman tahu. Oke sih pribadi mewakili teman-teman, pastinya kalau pas latihan banyak banget ya serunya. Tapi pada pengalaman yang paling berkesan banget
waktu kita sama-sama memperjuangkan saat mau show karena ada kendala di mana kostumnya itu ada yang nggak muat. Wah, tapi ada ya bisa Diatasi sama losenya. lose. Hebat Dan banget. dengan dimodifikasi satu baju dengan satu baju yang lain gitu. Wah, itu kapan kalau boleh tahu? Wah, itu hampir setiap show juga gak sih? Iya, betul. benar. Dan itu tuh kadang dirubahnya itu bisa hamin satu show, kadang kayak Wah, latihan hari terakhir itu dimodifikasi padahal nanti langsung show besoknya. oh jadi Lause ini langsung kayak H-1 tampil, kalian udah coba-coba baju kayak gitu-gitu ada? Iya betul, pas latihan ada. Kadang nggak satu modifikasi udah langsung pas nih di bajunya, di badannya. Kadang harus berkali-kali karena emang se-effort itu kita untuk show bareng-bareng tuh Iya, penting sih. tampil bareng. Wah, kalian luar biasa sekali ya. Nggak kerasa. Ternyata proses itu panjang banget ya. Iya, pastinya sih. Gila. Terus abis itu kan kalian udah 6 kali tampil nih. Iya. Pernah nggak sih pada saat sebelum kalian tampil, kalian tuh mikir nih, bisa sebelum atau sesudahnya ya, kalian mikir kayak ekspektasi orang kayak misalnya, ya aku mau tampil nih, terus aku mikir kayak, takut jelek di hadapan orang-orang kayak gitu-gitu. Ada nggak sih rasa-rasa kalian yang seperti itu? Pastinya ada sih ya, namanya ekspektasi orang kan kita nggak bisa ngatur nih ya gimana. Iya. Tapi kan di sini tuh yang tampil kan kita, jadi tanggapan orang yang membangun untuk kita itu pasti kita terima, ya kan? Iya, tapi kalau ada masukan atau kritikan yang kayak nggak membangun tuh kita nggak terlalu ambil pusing juga. Oh, jadi kalian tuh memilah lah ya bahasanya. Iya, betul. Kayak yang benar bisa kalian perbaiki, sekiranya saran yang bijak gitu. Kalau memang saran yang kurang bijak, kalian nggak terlalu memikirkannya ya. Iya. Bagus sih. Emang harus dikonsep terapkan dalam pikiran kalian seperti itu. Karena pada saat kita tampil, kita kan nggak tahu nih ada orang sirik atau orang apa gitu yang nggak suka sama kita kan. Iya, itu benar banget. Jadi Emang. kalian luar biasa ya bisa menerapkan pemikiran seperti itu. Jadi kalau bisa nih kalian kan udah tampil, kalian gak perlu takut mikirin ekspektasi orang lain lagi. Kalian tampilin aja yang terbaik dari kalian yang sudah latih selama prosesnya. Kan selama ini teman-teman di rumah ataupun orang-orang yang melihat penampilan kalian, mereka nggak pernah tahu kan proses yang kalian alami kayak gimana. Kayak ngelatih satu gerakan aja itu kan harus membutuhkan kayak tenaga, tangan sampai sakit, ya kan, lutut sakit, ya kan, benar-benar. Jadi kalian luar biasa sih, aku kagum sekali sama kalian. Terima kasih pemberiannya. Kalian ini udah mulai menari, terus abis itu ada nggak sih muse atau orang-orang yang membuat kalian terinspirasi? Aku pribadi nih ya, aku dulu nih. Ya, oh iya boleh. Kalau Helen pribadi pastinya ada. Jadi Helen itu suka sama artis Korea namanya Hwang Renjin. Sebenarnya dia asal Cina sih, cuma ya kerja di Korea. Aku tahu kalau itu kayak dia tuh dikontraknya di Korea, Iya, tapi betul. dia berwarga negara Cina ya kan? Iya, dia Oke. sama basicnya juga sedikit balet gitu. Jadi wah, terinspirasi banget lah aku sama orang ini. Jadi kayak dia yang menginspirasi kamu kayak, terus Wang Renjin itu kayak kalau kamu lihat dance dia kayak nikmat gak sih? Satisfying Nah, banget. ya kan, Nah, iya. itu dia. Emang kalau kita kalau memang yang hobi menari ya, kalau misalnya melihat orang nari, badan kita juga otomatis ikut gerak pengen gitu. gerak gitu Nah, kan. bener banget. Nah, untuk Casey gimana? Kalau Casey sendiri tuh inspirasinya itu dari guru tarinya sendiri, Lau Setia. Wah, luar biasa. Hebat ya lo Setia. Yang inspirasi orang gitu. Iya, luar biasa sekali lo Setia. Coba dong, apa yang buat kamu tertarik sama, atau bisa dibilang kamu terinspirasi oleh lo Setia? Aku lihat Lau Setia itu sangat lincah, luas, dan lugas dalam menarinya, Oh, jadi kayak tariannya. yang lo Setia tampilin tuh membuat hati kamu ikut juga ya? Iya, Bener-bener. Wah, berarti kita harus berterima kasih sekali nih sama lo Setia ya, yang sudah membuat Casey yang tertarik dengan tari oriental. Nah, untuk Livi gimana? Kalau aku sama kayak Casey. Oh, kamu sama. Jadi kayak awal baru mulai gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak mungkin ada dalam hati kecil kamu bilang kayak, wah, Lau Setia nih luar biasa sekali menarinya. Luar biasa banget, Jadi lincah harus
wah dia bisa nih menginspirasi aku gitu. Nah, betul. Oke, wah luar biasa. Lalu untuk Vivi gimana? Kalau aku sih tertarik udah lama, tapi karena dulu tuh aku punya coach juga. Wow. Itu dia orangnya tuh kayak, nah sekali tampil aku kayak tertarik banget. Kenapa sih dia bisa sebagus itu? Jadi aku punya inspirasi dari dia. Terus setelah masuk Setia Bakti juga terinspirasi juga sama Lose Ignatia. Jadi kayak ternyata orang Muse itu sangat banyak sih sebenarnya ya. Nggak perlu dari papan atas lah, artis tinggi ataupun Betul. orang-orang yang tinggi seperti apa, tapi Muse itu bisa datang dari mana aja ya kan? Iya. Mau dari orang terdekat, orang jauh, itu bisa jadi inspirasi kita ya. Iya. Luar biasa sekali sih. Jadi kayak kalian dapat inspirasi, dapat motivasi, itu yang mendorong kita juga nggak sih? Iya betul. betul. Penting banget tuh Miss untuk kayak kita yang butuh inspirasi. Jadi biar kita bisa memotivasi diri sendiri, biar bisa lebih maju, bukan? Iya Iya, betul. betul. Kan kalian menari tari oriental di sekolah Setia Bakti nih. Iya. Ada nggak sih harapan kalian untuk sekolah Setia Bakti? Bisa dong di-share kayak biar nanti semoga, ayo kita doain aja ya, semoga tari oriental di sekolah Setia Bakti bisa lebih berkembang gitu. Kalau aku pribadi, mungkin Helen bakal mewakili teman-teman Helen ya. Jadi harapannya itu semoga nih tari oriental dari Setia Bakti itu makin terkenal di luaran Setia Bakti. Sama banyak peminatnya juga dong pasti. Oh, peminat Setia Bakti yang ada tari oriental itu berapa sih kalau boleh tahu? Sama ini paling banyak tuh ada 15 kalau nggak salah ya. Waktu itu 15. kayak sempat 30 ya minat. Oh iya 30. Cuman yang bertahan tuh karena seleksi alam yang mungkin. Seleksi alam. Sih pasti ada ya setiap saat. Bener sekali, itu sangat amat terpengaruh. Enggak sih, tahun ini lebih banyak dan bertahannya makin lama juga. Oke, wow. Semoga aja ya bisa bertahan terus ya. Betul. Oke. Nah, buat adik-adik yang baru masuk sekolah Setia Bakti, boleh dong ikut tari oriental. Menarik-menarik loh, apalagi lo setianya udah luar biasa. Ya kan? Iya betul. Nah, lo setianya sudah luar biasa, apalagi kalian bakal dilatih dengan lebih baik lagi. Betul gak? Betul. Itu dong, harus semangat. Nah guys, barusan kita udah bincang-bincang lumayan panjang gak sih? Wah, kayaknya berasa juga sih. Haus gak? Minum dulu kalau haus. Nah kan kita udah denger nih dari penari-penari oriental yang ada Setia Bakti. Gimana nih, kalian makin tertarik gak dengan oriental? Pokoknya kalian harus ikut dulu tari oriental. Kalian harus cobain dulu guys. Itu tuh sangat amat menyenangkan. Buat supaya podcast kita ini makin berkembang, kalian harus komen. Ayo dong. Oke, ulang ya. Nah, nanti ngomong ya kayak gini ya. Ayo guys, like, comment, subscribe gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo guys, like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dirimu sendiri. Habisnya yang ini, kalian kalau mereka lagi ngapain, kalian gak usah ke-distract, biarin aja. Jangan lihat mereka, lihat Iya, ini aja iya, hostnya. lihat. Itu hostnya udah sengaja dipilih dari paling cantik gitu. Ada Setiap cantik bulan. banget. Maaf ya. Melihat nih atau gue juga nggak tahu. Ulang lagi.